Bagaimana pergerakan harga emas di tahun 2023 di tengah banyaknya informasi tentang akan terjadinya krisis moneter di tahun depan. Kenapa gue ingin bahas ini? Karena gue lihat kalau lagi nyari di Google tentang prediksi kondisi ekonomi tahun depan 2023 itu kayaknya ngeri-ngeri sedap guys. Dan untuk itu gue rasa perlu ngasih info ini buat teman-teman agar kita bisa bersiap-siap dari sekarang. Ingatkan diri, ingatkan teman, ingatkan keluarga ya. Simak video yang berikut ini. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Emas Indonesia dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin dan juga finansial. Yang sakit semoga disembuhkan dan yang ada masalah semoga diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, gimana sekarang tanggal 5 Oktober 2022 pas hari TNI ya. Gue ucapkan dirgahayu untuk TNI Indonesia, semoga makin jaya. Hari ini 5 Oktober teman-teman kayaknya lagi pada senyum-senyum nih karena harga emas lagi naik ya. Naiknya juga lumayan loh guys. Kalau kita lihat dari gold price Indonesia 5 Oktober jam 11.25, untuk hari ini ada penurunan sedikit minus 0,16%, cuma dalam 30 hari itu naik 3,08%. Berdasarkan situs Gold Price Indonesia 5 Oktober pukul 11.25 waktu Indonesia bagian barat. Kalau kita lihat dari itu sumber pertama. Yang kedua dari simulasi buyback Antam, hari ini naik 10.000 guys. Allahu Akbar. Aduh, tinggi banget. Ya, tinggi banget guys 10.000 setelah sebelumnya terendah itu ada di tanggal 27 September 2022 dengan nilai buyback Rp794.000. Artinya sudah mengalami kenaikan sebesar Rp46.000 dalam waktu 8 hari atau 5,79%. Buyback Antam ya. Nah, itu kalau kita ukur dari buyback Antam. Dan kalau gue lihat di sini beritanya kenapa harga emas lagi muncul nih naik nih. Lucu nih emang berita dari CNBC tanggal 5 Oktober 2022 pukul 7:40. Judulnya emas bersinar lagi meroket 4% dalam 2 hari. Ngeri guys, ngeri. Penyebabnya adalah pasar berekspektasi jika Bank Sentral Amerika atau The Fed itu akan mengendurkan kebijakan moneternya. Kan kemarin harga emas itu inflasi tinggi ditekan oleh kenaikan suku bunga The Fed. Pasar sudah memprediksi kayaknya The Fed bakalan mengendurkan kebijakannya, yaitu bisa nurunin suku bunga lagi. Kalau ini terjadi ya harga emas naik lah guys. Tapi kalau ditekan terus sampai kapan mau nekannya? Ya nggak sih? Itu menurut berita tadi. Singkatnya begitu ya teman-teman ya. Nanti lengkapnya bisa baca sendiri. Ya intinya untuk kemarin gue udah sempat tambah sekeping lagi ya. Dan yang lucu adalah di berita itu ada kalimat berita buruk adalah kabar baik bagi emas saat ini. Agak-agak sedih sebenarnya. Cuma kalau pas kondisi buruk emasnya naik. Cuma kita sih nggak berharap kondisi buruk ya guys. Kita ingin semuanya aman-aman, gemah ripah loh Cinawi, toto tentrem kerto rahajo. Wah. Real emas terbantu oleh data tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan ekspektasi. Jika ekonomi memburuk, pelaku pasar melihat kebijakan agresif The Fed sudah sampai pada puncaknya guys. Tutur Habertom dikutip dari Reuters. Pelaku pasar melihat kebijakan agresif The Fed sudah sampai pada puncaknya. Namun ada juga yang bilang The Fed belum punya rencana untuk meredakan kebijakan moneter agresifnya. Nah, terlepas The Fed mau mengetatkan atau mengendurkan kebijakan moneternya, menurut Goldfather yang jauh lebih penting adalah kita mencermati masalah kemungkinan krisis ekonomi tahun depan. Nih Goldfather kutip dari kompas.com, ini tanggal 3 Oktober 2022 jam 18.15 WIB, mengutip pernyataan dari presiden kita Bapak Joko Widodo ya, judulnya kerap singgung soal ekonomi gelap di 2023. Menurut Pak Presiden itu kondisi dunia. Nah, gue baru kasih tahu nih, Presiden Joko Widodo menjelaskan soal kondisi gelap pada 2023 yang sering disinggungnya saat memberikan sambutan di sejumlah acara. Jadi bukan cuma sekali nih guys, sering disinggung beliau saat memberikan sambutan di sejumlah acara. Jadi Pak Presiden udah ngasih woro-woro peringatan. Yang dimaksud beliau dengan kondisi gelap adalah kondisi perekonomian dunia. Ngeri. Pak Presiden menyampaikan hal tersebut berdasarkan prediksi dan kalkulasi dari lembaga-lembaga internasional. Itu yang saya sampaikan itu kondisi dunia. Ekonomi tahun depan memang semua lembaga-lembaga internasional menyampaikan dalam posisi yang tidak baik, dalam posisi yang lebih gelap, katanya melanjutkan. Pak Presiden juga mengingatkan agar semua pihak harus berhati-hati ya. Ini juga Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani beri sinyal resesi ekonomi global 2023. Sekali lagi
Pak Jokowi mengutip penjelasan dari Sekjen PBB dan IMF bahwa akan ada 66 negara yang akan ambruk ekonominya, guys. Goldfather mau ingatkan sekali lagi teman-teman, krisis ekonomi di sebuah negara atau negara lain, mudah-mudahan negara kita enggak ya, itu bisa jadi di luar kendali kita. Tapi apa yang dalam kendali kita ya kita siapkan diri kita lah. Nah, tapi kita jangan terpaku sama yang di luar kendali kita. Kita fokus saja terhadap apa yang bisa kita kendalikan. Ya diri kita lah, keluarga kita, teman gitu ya. Kita kasih info, siap-siap tahun depan. Cara nyiapinnya gimana? Goldfather paling mudah, udah yang paling simple. Teman-teman bisa mulai simpan emas. Yang belum simpen coba beli dulu 1 keping, yang udah nyimpen tambah sekeping lagi ya. Itu yang mau gue sampaikan pada saat ini teman-teman ya. Ingat 2023 tinggal 2,5 bulan lagi teman-teman. Mumpung emasnya masih ada di toko, kita masih ada kelebihan dana ya. Daripada beli yang gimana-gimana ya, beli aja itu deh. Emas dulu. Selamatkan keluarga Anda dengan emas. Dan sebagai penutup, Goldfather mau sampaikan 3 kalimat dari salah satu mentor Goldfather, yaitu Dato Wira Luiseng. Beliau adalah owner dari Public Gold dan sekarang udah ada Public Gold Indonesia. Beliau mengatakan 3 kalimat ini. To save your family, buy gold. To help your nation, keep gold. To follow your religion, use gold. Itu dia. Semangat, tambah sekali lagi menuju One Family, One Kilo for Better Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.